Sekelompok mahasiswa sedang mempersiapkan proyek sekolah bertema kesetaraan gender. Namun, dalam diskusi, mereka menghadapi berbagai stereotip yang masih ada di sekitar mereka. Melalui perdebatan dan kerjasama, mereka menyadari bahwa kesetaraan gender bukan soal menggantikan peran, tetapi soal memiliki kesempatan yang sama. Kita harus buat sesuatu yang benar-benar menunjukkan arti kesetaraan gender. Teman-teman ada ide? Saya ada ide. Bagaimana kalau kita membuat video wawancara? Kita tanya orang-orang bagaimana pandangan mereka tentang kesetaraan gender. Wah, itu ide yang bagus. Tetapi jangan hanya wawancara, kita juga perlu membuktikan bahwa perempuan dan laki-laki bisa melakukan hal yang sama. Saya setuju. Kita bisa tunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin, bahkan menjadi ilmuwan. Baik, jadi proyek kita bukan hanya wawancara, tapi juga eksperimen sosial. Kita akan buktikan bahwa gender tidak menentukan perempuan. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang hal penting yang sering dibahas tetapi juga sering disalahpahami, yaitu tentang kesetaraan gender. Dan di sini sudah hadir bersama kita Ibu Bupati, Ibu Ana dan suaminya Pak Yandri. Halo, selamat datang. Hai. Baik, terima kasih untuk Ibu Ana dan Pak Yandri yang sudah berkenan untuk hadir dalam ruang bincang kita dan bersedia untuk kami wawancara ya. Mungkin kita langsung mulai saja. Menurut Bapak dan Ibu, apa arti kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari? Baik, buat saya, kesetaraan gender itu ketika perempuan dan laki-laki punya hak dan kesempatan yang sama. Misalnya, perempuan bisa jadi pemimpin, dan laki-laki juga bisa mengurus rumah tangga tanpa dianggap aneh. Nah, bagaimana menurut Bapak Yandri? Saya setuju karena kesetaraan itu bukan soal membuat semua hal menjadi sama, tapi memberi ruang yang adil. Kita itu harus bekerja sama, bukan saling bersaing. Benar ya, tetapi masih banyak orang yang berpikir perempuan lebih cocok di rumah dan laki-laki yang harus jadi tulang punggung. Apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami hal seperti itu? Nah, itu yang saya alami. Ketika saya ingin menjadi bupati, ada yang bilang itu pekerjaan laki-laki. Dan sekarang saya sudah lolos menjadi seorang bupati dan saya bangga menjadi pemimpinnya. Oke baik, jadi bagaimana menurut Pak Yandri? Saya juga pernah dibilang kurang laki-laki karena saya suka membantu istri dan masak di rumah. Tapi buat saya itu bukan kelemahan, tapi tanggung jawab dan cinta. Wow, luar biasa. Jadi, menurut Bapak dan Ibu, apa yang harus dilakukan anak muda agar kesetaraan ini bisa lebih nyata? Kita harus mulai dari hal kecil. Jangan lagi pakai kata-kata seperti, kamu kan perempuan, untuk meremehkan. Hargai kemampuan bukan gender. Ya, dan sebagai laki-laki kita harus belajar mendengar dan mendukung. Jangan diam saat melihat ketidakadilan. Kesetaraan itu kerjasama, bukan perjuangan satu pihak saja. Wah, keren sekali ya. Terakhir, satu kalimat dari Bapak dan Ibu untuk anak muda di luar sana. Baik, satu kalimatnya. Laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Kita setara. Dan jangan takut berbeda, takutlah kalau ketika melihat ketidakadilan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi buat semua. Sama-sama.